Setelah Yusuf berpesan, Allah akan membawa kamu keluar dari negeri ini. Yusuf pun meninggal dengan damai. Waktu terus berlalu, keturunan Israel bertambah banyak dan memenuhi tanah Goshen. Bangkitlah raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menjadi takut melihat bangsa Israel yang semakin banyak. Ia pun menindas mereka dan memaksa mereka bekerja keras. Tetapi semakin ditindas, semakin bertambah banyak bangsa Israel, sehingga Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani harus kamu buang ke sungai, tetapi setiap anak perempuan boleh hidup. Lahirlah seorang bayi dari keturunan Lewi. Ibunya melihat bahwa bayinya sangat baik dan berharga di mata Tuhan. Karena iman dan kasih, ia menyembunyikan bayi itu 3 bulan lamanya. Namun saat tidak dapat lagi menyembunyikannya dari para penjaga, ia meletakkan bayi itu di dalam keranjang, dibawanya keranjang itu dan diletakkannya di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Setelah keranjang berisi bayi itu diletakkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil, maka datanglah puteri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya keranjang bayi Musa di tengah-tengah teberau itu. Disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Saat keranjang itu dibuka, tampaklah seorang bayi kecil di dalamnya. Bayi itu menangis, dan hati putri Firaun tergerak oleh belas kasihan. Dia tahu bayi itu adalah anak orang Ibrani. Namun dia memilih untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, Miriam, kakak bayi itu, mendekat dan menawarkan untuk mencarikan inang penyusu. Putri Firaun setuju. Dia berkata kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada puteri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Musa telah tumbuh besar di istana Mesir, namun hatinya tidak pernah melupakan jati dirinya sebagai orang Ibrani. Suatu hari, saat Musa keluar melihat bangsanya bekerja keras, ia melihat seorang mandor Mesir memukul seorang Ibrani tanpa belas kasihan. Amarah dan keadilan memenuhi hati Musa. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu membela bangsanya. Dalam pergumulan itu, orang Mesir itu mati. Musa mengira perbuatannya tersembunyi. Namun keesokan harinya, kabar itu tersebar. Bahkan Firaun mendengar dan ingin membunuh Musa. Takut dan bingung, Musa melarikan diri dari Mesir. Ia meninggalkan istana, kekuasaan, dan kenyamanan, menuju tanah asing bernama Midian. Di padang gurun Midian, Musa hidup sebagai orang asing. Di sanalah Tuhan mulai membentuk Musa, bukan sebagai pangeran Mesir, tetapi sebagai pemimpin umat-Nya. Kadang Tuhan membawa kita ke padang gurun, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mempersiapkan rencananya yang besar. Setelah tiba di tanah Midian, Musa duduk kelelahan di dekat sebuah sumur. Ia tidak lagi seorang pangeran Mesir, melainkan seorang pelarian yang sendirian. Tak lama kemudian, datanglah 7 anak perempuan imam Midian untuk menimba air bagi ternak ayah mereka. Namun para gembala lain mengusir mereka. Melihat ketidakadilan itu, Musa kembali bangkit. Ia membela ke-7 perempuan itu dan membantu memberi minum ternak mereka. Setelah mereka tiba di rumah ayah mereka, Yitro terkejut mendengar kebaikan Musa. Ia mengundang Musa tinggal bersama keluarganya. Musa pun menetap di Midian dan menikah dengan Zipora. Zipora melahirkan anak laki-laki, maka Musa menamakannya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah, Tuhan menjadikan padang gurun untuk menunjukkan rencananya yang besar. Namun, apakah yang akan terjadi pada orang Israel yang masih berada di Mesir? Mereka membangun kota-kota besar dengan tangisan dan kelelahan.
Hidup mereka penuh beban dan air mata. Dalam kesesakan itu, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar jeritan mereka dan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sementara itu Musa hidup tenang di tanah Midian. Setiap hari ia menggembalakan ternak milik Yitro, mertuanya. Tahun demi tahun berlalu. Musa belajar menjadi pribadi yang rendah hati, sabar, dan setia. Hidupnya sederhana, jauh dari istana Mesir yang dulu megah. Suatu hari, saat Musa menggiring ternaknya jauh ke padang gurun, ia melihat sesuatu yang mengherankan. Semak yang menyala oleh api tetapi tidak terbakar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?